Ya pemirsa, kembali lagi di Mutiara Indonesia, Inspirasi Perempuan Indonesia bersama dengan saya Becky Tumiu dan Helga Angelina. Kita sedang membicarakan tentang bisnis kulinernya Helga bersama dengan Max, suaminya dan juga merupakan partnernya yaitu Burgreens. Nah, tadi kan dengar-dengar bahwa Burgreens juga ini ya merupakan atau bergerak sebagai sebuah social enterprise. Nah, apa saja yang Helga lakukan nih? Sebagai social enterprise? Betul. Jadi kalau social enterprise itu kan sebenarnya bisnis model yang punya social impact yang built-in di dalamnya kan. Kalau Burgreens itu social impact-nya ada di 3 poin. Jadi yang pertama dari sourcing, responsible sourcing, kita conduct direct sourcing ke farmers dengan harga premium. Karena kan kita tahu masalah di supply chain yang ada di Indonesia, di food system Indonesia adalah petani itu mendapatkan nilai sangat rendah untuk apa yang mereka kerjakan. Betul. Dan itu yang membuat kita kehilangan banyak banget petani gitu kan. Iya. Dan yang kedua adalah kita bekerja dengan banyak underprivileged women di Serpong untuk ke dapur produksi kita. Jadi kayak patty saus-saus ini tuh dibuat oleh mereka. Oh gitu. Di daerah Serpong. Oke. Dan yang ketiga adalah di education. Jadi kita kan melihat healthy food itu memang di Jakarta tricky banget ya, karena marketnya besar dan konsumtif, tapi mereka tuh nggak aware tentang pentingnya conscious consumption atau conscious eating. Oh oke. Nah Helga, gimana tanggapan mereka gitu melihat usahanya Helga gitu untuk membantu mereka juga? Ini kan yang pasti membantu mereka untuk menggunakan produk-produk yang mereka hasilkan gitu ya. Nah itu gimana? Bagus banget sih ya, maksudnya mereka kita nggak nyangka hanya dengan membeli produk mereka dan maksudnya menjadi klien yang responsible dalam artian selalu membayar sesuai dengan tempo, terus memberikan dukungan. Kadang-kadang kan mereka petani-petani punya masalah dengan cropnya, tapi kita nggak komplain, kita malah bantu cari solusi. Mereka sangat appreciate hal seperti itu dan mereka bahkan committed untuk membantu mereka akan mengembangkan lahan pertanian yang produktif sesuai dengan yang kita ingin perlukan gitu. Jadi mereka bilang kalau misalnya nanti Burgreens ada ekspansi, plan ekspansi, kita akan membuka lahan khusus buat Burgreens gitu. Oh wow. Jadi oke banget sih, maksudnya bener-bener rasanya tuh mutual inclusive growth gitu. Oke. Nah saat ini nih pemirsa mungkin udah tahu nih bahkan ya Helga dan suami ini menjadi host dan chef ya dari program Masak Bersama di TAI TV, betul ya? Ini kan suami istri masak bersama sekaligus mengkampanyekan makanan sehat gitu kan, dan juga ramah lingkungan. Ini kan wow, a very enjoyable things for you gitu ya, berduaan gitu. Nah gimana nih tanggapannya? Iya, itu maksudnya menyenangkan, dari itu juga kayak refreshment dari kerjaan kita sehari-hari kan. Sebenarnya kerjaan sehari-hari meskipun kita satu company, kita jarang banget ketemu karena dia ngurus dapur produksi, aku ngurus bisnis. Oh iya. Dan aku sangat jarang ke dapur sebenarnya. Oke. Selama buka Burgreens. Jadi dengan adanya masak jadi sehat. Jadi itu bagiannya Max itu ya. Betul. Jadi dengan adanya masak sehat ini ya jadi bisa masak bareng lagi, bisa inovasi menu baru. Menyenangkan sih. Oh, jadi quality time juga bersama-sama gitu ya? Gak sangka deh. Oke, dan dari usaha dan juga gerakan hijau yang Helga lakukan, katanya nih Helga dinobatkan oleh Forbes sebagai anak muda di bawah 30 tahun yang memberikan pengaruh besar. Nah, ini gimana? Boleh diceritain nih? Gimana prosesnya maksudnya atau? Iya, gimana prosesnya sampai terjadi demikian, terus gimana tanggapan Helga tentang penghargaan ini? Iya. Prosesnya sebenarnya kita juga nggak tahu ya mereka gimana cara seleksinya. Yang jelas mereka tiba-tiba aku pernah dapat email, terus ada interview, terus tiba-tiba kita diumumin kalau kita masuk dalam 30 under 30 Forbes Asia gitu. Tentunya rasanya honored banget ya, maksudnya ternyata hasil kerja kita tuh diapresiasi sama media sekelas Forbes. Dan ternyata pada saat kita, kan kemarin aku ikut summitnya kan di Singapura, ternyata tuh menurut mereka nanti companies yang akan strive dan akan growing itu adalah company-company yang punya social impact. Itu akan jadi the new capitalism lah nantinya yang social entrepreneurship ini gitu. Jadi senang banget diapresiasi, tapi meskipun hal-hal seperti itu tuh kayak reminder untuk bekerja lebih keras lagi sih sebenarnya, karena pada saat kepilih Forbes gitu terus ketemu sama entrepreneurs lainnya, rasanya tuh gimana ya, gila masih jauh banget, masih scale, kita tuh harus masih scaling up banget untuk mencapai impact yang sebenarnya
besar dan dirasakan banyak orang gitu. Jadi emang ada ya sebagai motivasi juga sih untuk lebih. Jadi gitu. semangat baru gitu ya untuk we are on the right track gitu ya. Oke, selain penghargaan yang kemarin disampaikan oleh Forbes, apalagi Helga? Penghargaan yang formal gitu ya. Iya, iya. Kita sempat dapat dari marketeers sama dari beberapa media untuk yang memberikan biasanya sih di antara social entrepreneurship atau F&B gitu. Cuma sebenarnya penghargaan maksudnya motivasi terbesarku untuk ngelakuin Burgerins itu sebenarnya bukan di penghargaan itu sih. Itu kayak itu it's nice to have appreciation kayak gitu. Yeah. Cuma sebenarnya yang lebih penghargaan yang lebih personal buat aku tuh mungkin lebih kayak ngelihat bisnisnya growing dan orang-orang yang kerja di dalamnya Makin semangat. Dan orang-orang yang ada di sekitarnya pun menjadi lebih sadar ya, health conscious gitu ya. Oke, nah terakhir nih Helga, apa sih harapan ke depan tentang Burgerins ini dan juga untuk perkembangan gaya hidup hijau berkelanjutannya nih mesti bagaimana gitu? What is your wishes? Visi kita kan sebenarnya pengen membuat Burgerins itu aksesnya itu sama seperti junk food. Jadi kita pengen membuat makanan sehat tuh nanti bisa bersaing sama junk food gitu. Jadi tentu aja wishes kedepannya adalah supaya Burgerins bisa scaling up the business at the pace yang kita bisa keep up kualitas dan impact, tapi juga secara finance masuk akal gitu kan. Dan untuk tentang sustainable living sih sebenarnya ya harapannya adalah supaya semakin banyak orang yang sadar dan gak cuma sadar tapi mengaplikasikan healthy and sustainable living di hidupnya ya, karena impact conscious consumerism itu besar banget, itu jauh lebih besar dari impact company-company atau peraturan-peraturan negara gitu. Gitu. Jadi ya tentu aja harapannya semakin banyak lagi orang yang mengimplementasikan itu. Oke, baik Helga, terima kasih atas obrolan kita dan tentu kita akan doakan supaya Burgerins terus maju, terus berkembang dan tidak itu saja terus bisa menginspirasi semua orang-orang yang ada di sekitar untuk lebih menyadari gitu ya, untuk mengambil pola gaya hidup yang lebih sehat. Dan juga saya salut banget dengan usaha social enterprise ini sehingga memberikan juga bisa menjadi saluran berkat lah. Amin. Untuk para petani ini dan orang-orang yang bekerja di bidang ini. Thank you Helga, salam buat Max. Dan pemirsa, itulah tadi obrolan saya bersama dengan Helga Angelina, sahabat saya. Dan pastinya ya kita selalu deh mencari sosok-sosok perempuan yang bisa memberikan atau membagi inspirasinya untuk Anda nikmati. Tetap di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Saya Becky Tumeo undur diri, sampai jumpa lagi di acara tetap sama Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Sampai jumpa.